Oke semuanya, jadi di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tentang gulung dinamo Wipro dengan kecepatan RPM 1500 RPM. Untuk yang pertama atau kumparan primer yaitu double layer dengan ukuran 0,80 mili, dan sekarang yang kedua adalah single layer biasa dengan ukuran 0,60 mili. Jadi di ini ada tiga alur. Yang alur pertama 10 lilit, alur kedua 20 lilit, alur ketiga 54 lilit. Jadi untuk yang primer kita lompatnya dari lompat 2, kemudian lompat 4 dan lompat 6. 2, lompat 2, lompat 4, lompat 6, lompat 8, seperti itu ya. Dan kali ini kita akan menuju yang lompat 6 ya. Kita tumpuk, kan ini udah bertumpuk ya, kita tumpuk menuju lompat yang 6. Jadi sekunder yang pertama kita tumpukan ke lompat yang 6 atau 8 ya, lompat 6 kalau itu iya, lompat 6 kita tumpuk di lompat 6 dengan apa itu, kumparan sekunder ukuran 0,60 mili dengan jumlah lilitan yang pertama itu 10 lilit aja, seperti itu ya. Kita masukkan dulu. Untuk mika yang tak pakai, mika dengan ukuran 0,20 mili, dan seperti itu kita masukkan dulu karena udah tumpuk. Ini udah cukup lumayan sulit lah ya, jadi harap hati-hati dan harap waspada dalam proses pemasukan untuk kumparan sekunder. Walaupun jumlah lilitan yang pertama sih 10 lilit, itu udah cukup lumayan menyulitkan karena udah bertumpuk. Dan juga tambahan ya, untuk panjang alur yang digunakan dinamo Wipro ini adalah 9,5 cm dan diameter rotornya 8 cm ya, seperti itulah ya. Oke, kita lanjut untuk pemasukannya, dan kita akan memasukkan di kumparan selanjutnya atau kumparan kedua. Oke, dan untuk kumparan yang kedua di sini saya menggunakan jumlah lilitan 20 lilit dengan menggunakan tebal kawat 0,60 mili. Oke, untuk yang kumparan kedua di sini itu udah tumpuk, masih tumpuk di primer yang lompat kedua, yang lompat 2 ya. Oke, kita masukkan terlebih dahulu, dan jangan lupa untuk proses pemasukannya dari kanan ke kiri, jadi muter searah jarum jam ya. Untuk yang pertama ini, jadi kalian di sini ada 4 pasang kutub ya, utara selatan pokoknya 4 pasang kutub yang nantinya akan menjadi 1500 rpm. Oke, paham lah ya sampai sini. Kalau nggak paham ya silahkan tonton yang part pertama atau video yang pertama. Pokoknya seperti itulah ya. Oke, kita masukkan dulu untuk jumlah lilitan yang 20 lilit ya untuk sekundernya. Ingat lompat tumpuk lompat 2 yang primer. Oke, tumpuk lompat 2 yang primer. Jadi Anda harus melihat atau menonton video yang part pertama, posisi pemasukan kawat primernya dulu, baru nonton yang ini. Jadi nyambung lah ya, pokoknya seperti itu. Lanjut yang ketiga atau alur ketiga, di sini nggak ada lompat-lompatan, nggak ada tumpuk-tumpukan ya, karena
di sini ada celah. Nah, kan yang primer tuh lompat 2. Jadi yang ini adalah sisanya alur yang kosong tersebut. Jadi blong. Jadi untuk yang alur ketiga di sini adalah jumlah lilitan 54 lilit dengan menggunakan tebal kawat 0,60 mili dan searah jarum jam. Perputaran masih searah jarum jam ya, paham lah ya sampai sini. Masih searah jarum jam. Nanti ketika yang pertama, alur pertama di sini, 3 alur pertama itu berputar searah jarum jam. Terus alur berikutnya itu berlawanan arah jarum jam. Terus alur berikutnya searah jarum jam lagi. Terus alur berikutnya berlawanan arah jarum jam, seperti itu untuk mendapatkan 1500 rpm ya, seperti itulah ya. Oke, kita lanjut untuk memasukkan alur yang selanjutnya. Untuk alur yang selanjutnya, stop. Tumpuk-tumpukannya masih sama, lompatnya masih sama, namun yang berbeda di sini adalah perputaran arah penggulungannya, perputaran arah masuknya kawat lah ya. Seperti yang tak bilang tadi, di sini berlawanan arah jarum jam supaya Anda bisa mendapatkan macam-macam pasang kutub kanan kiri seperti itu. Dan oke, kita masukkan terlebih dahulu untuk beberapa alurnya yang berada di sini. Ingat nih, udah mulai tumpuk semuanya, nggak ada yang nggak tumpuk sekarang karena udah full. Nggak ada tumpuk cing yang 2 karena lompat yang primer kan ada lompat 2 nih. Yang primer lompat 2 itu kosong. Nah, itu yang kita masukkan di bagian sekunder yang alur ketiga. Nah, seperti itu ya. Saya jelasnya malah bingung sendiri ya. Pokoknya seperti itulah ya. Oke, lanjut. Ini berlawanan arah jarum jam.
Ketika berlawanan arah jarum jam telah masuk semuanya, nah sekarang kita lanjut untuk memasukkan yang alur sekunder yang berlawanan yang searah jarum jam kembali seperti ini. Ini kita lepas dulu tali-talinya dan kita masukkan seperti tadi, seperti alur yang sama tadi, yang pertama tadi, searah jarum jam. Paham lah ya? Kita masukkan terlebih dahulu untuk perkawatannya. Pokoknya intinya seperti itu. Bagaimana bisa menjadi 1500 rpm tuh seperti itu pasang kutubnya. Oke, kita lanjut untuk memasukkannya. Saya percepat aja untuk mempersingkat waktu, seperti itulah. Oke. Dan lanjut untuk step yang selanjutnya adalah masih seperti tadi, 3 alur dengan lompat-lompatan tadi yang udah saya jelasin di awal, yaitu di sini adalah lompatnya, alurnya berlawanan arah jarum jam. Kita masukkan dulu semuanya yang berlawanan arah jarum jam seperti itu ya. Dan lilitannya juga masih sama untuk gulungan dinamo Wipro. Untuk yang bagian sekunder di sini adalah yang pertama, alur pertama sih 10 lilit, alur kedua 20 lilit, dan alur ketiga atau terakhir adalah 54 lilit seperti itulah ya. Oke, kita lanjut memasukkan kawat sekundernya ya, yang terakhir.
Oke, jadi di sini telah masuk semuanya untuk perkawatannya dari yang primer dan sekunder. Dan kali ini kita akan menali ya. Ini tali yang tak gunakan adalah Peter Pan ya, tali khusus untuk gulung dinamo lah ya. Kalau Anda memakai tali nilon yang sering tak gunakan untuk dinamo kecil-kecil itu seperti pompa air dan lain sebagainya, itu kurang kuat dari segi tahan panasnya dan ketebalannya kurang mumpuni. Jadi harap pastikan apabila Anda menggulung dinamo yang ber-PK gede, kurang lebih 5 ampere lebih pemakaian dayanya atau 1 PK lebih, itu disarankan untuk menggunakan tali kawat atau tali pembungkus yang putih seperti ini, yang pakai Peter Pan. Pokoknya bisa cari di online Peter Pan untuk gulung dinamo seperti itu. Dan oke, kita tali dulu semuanya dari yang lompat pertama, primer, sekunder dan lain sebagainya. Kita tali menjadi satu biar menjadi rapi, agar ketika posisi rotor masuk dan penutup masuk itu nggak nyangkut ya guys, seperti itu. Fungsinya kurang lebih sama ya, agar lebih rapi, lebih kenceng, nggak minim getaran juga. Dan oke, kita lanjut.
Dan setelah semua rapi, kita rapikan, kita pukul-pukul pakai apa itu, pakai ban, pakai plastik juga nggak masalah. Selanjutnya kita akan menyambung kawat-kawatnya menjadi satu kesatuan ya. Di sini apabila Anda udah menonton yang step bagian yang cara saya memasukkan yang sekunder, yang primer, itu ada sambungannya ya. Jadi sambungan setengah, karena saya memasukkannya kemarin setengah setengah primer itu tak bisa jadi dua. Nah, yang poin pokok yang harus kita sambung adalah bagian tengah-tengahnya tadi. Setengah primer kita potong, kita masuk setengah, saya gulung setengah primer dulu, yang dua alur, dua lajur, kemudian kita masukkan, kemudian kita gulung lagi setengah primer lagi, kita masukkan jadi utuh, jadi 4 pasang kutub ya. Seperti ini kita sambung menyambung menjadi satu seperti itu. Dan untuk yang bagian selanjutnya adalah bagian yang untuk penentuan kawat atau penentuan kabel, untuk pemasangan kabel yang kamennya itu apa, startingnya apa, runningnya apa, kita akan memastikan di sini ya. Oke. Jadi untuk yang selanjutnya bagian untuk yang power listrik atau kamennya, di sini kita cara menentukannya cukup lumayan mudah, yaitu dengan awal kawat masuk yang primer, itu kita sambung di awal kawat masuk sekunder. Itu nanti akan kita fungsikan sebagai apa itu, kamennya, paham lah ya. Dan selanjutnya untuk yang runningnya itu yang mana sih? Jadi runningnya adalah output keluar kawat primer, itu akan kita fungsikan sebagai, akan kita sambung sebagai running itu yang dapat kapasitor listrik, itu bagian yang running. Kemudian yang selanjutnya atau yang sekunder atau output sekunder itu akan kita fungsikan sebagai startingnya atau kabel yang terhubung ke kapasitor saja, atau kabel yang terhubung ke switch sentrifugal. Jadi karena di sini kan menggunakan saklar sentrifugal ya, dimana nanti saklar sentrifugal itu berfungsi sebagai penghubung start pertama ketika mesin belum berputar dengan kapasitor. Jadi ketika mesin belum berputar itu switch platina, switch sentrifugal akan terhubung ke kapasitor ya, sebelum dinamo berputar. Dan ketika ada listrik masuk, dinamo bekerja. Terus ketika dinamo telah berputar di kecepatan tertentu, maka saklar sentrifugal itu akan memutus arus yang masuk menuju apa itu, kawat sekunder, output sekunder, dan berputar. Jadi dinamo ini kalau udah menggunakan saklar sentrifugal, posisi dinamo udah menyala, itu enggak lagi pakai kapasitor. Jadi kapasitor pada dinamo seperti ini, pada dinamo dengan menggunakan saklar sentrifugal adalah saat pertama menyala dia menggunakan kapasitor, ketika udah menyala kapasitor terlepas. Ketika udah terlepas, kumparan primer akan mengganti alih fungsi sebagai kapasitor. Paham lah ya? Pokoknya seperti itulah ya. Intinya seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Untuk pertanyaan yang lebih spesifik, Anda bisa menanyakan Google Bard atau Open AI atau apa gitu, bisa, mungkin ya, bisa. Jadi pokoknya intinya seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut proses. Oh iya, di sini tak kasih
selongsong anti panas. Jadi apabila Anda menggulung dinamo, pastilah Anda menggunakan bahan seperti yang ada di video ini, yaitu selongsong yang warna putih. Itu saya gunakan untuk melapisi atau sebagai isolator ketika saya menyambung tembaga atau kawat email yang tak kerok seperti itu, karena itu akan tak sambung menjadi satu seperti itu ya, dengan kabel, dengan kawat satu sama lain, pokoknya seperti itu. Oke, lanjut. Ketika proses penyambungan kawat dengan kabel telah selesai, lanjut kali ini kita akan menyolder bagian sambungan-sambungan antara kawat dan kabel seperti ini. Jadi di sini keluar tiga kabel ya, dimana common dan running dan starting seperti itu ya. Seperti yang tak bilang tadi, common adalah antara penyambungan kawat primer, awal masuk primer dan awal masuk sekunder. Itu akan kita fungsikan sebagai common atau kabel yang untuk listrik aja. Dan yang running itu adalah kabel output dari primer. Itu kita fungsikan sebagai running. Running bisa difungsikan sebagai kabel yang terhubung ke kapasitor dan listrik. Dan yang terakhir adalah starting. Starting di sini kabel yang terhubung ke platina atau ke switch sentrifugal dan diteruskan ke kapasitor, seperti itulah ya. Oke, kita lanjut. Untuk langkah selanjutnya kita akan menali dan kemudian kita akan menyerlak untuk dinamo ini.
Dan untuk langkah selanjutnya kita akan menali menggunakan Peter Pan seperti biasanya. Kita tali semuanya sampai utuh. Pokoknya jangan sampai nyangkut kawatnya, jangan sampai nyangkut bodi, dan kawatnya jangan sampai menyentuh rotor ketika rotor akan dimasukkan. Pokoknya seperti itu, serapat mungkin, serapi mungkin, sepadat mungkin ya. Semakin padat Anda melakukan proses penalian, semakin kencang Anda melakukan proses penalian, itu akan berdampak bagus pada dinamo Anda seperti itu. Oke, kita tali dulu semuanya, jangan sampai kelewatan satu-satunya, satu alur, karena di sini terdapat 36 alur, cukup lumayan banyak ya. Oke, lanjut.
Dan untuk proses selanjutnya kita menggunakan selak atake seperti biasanya ya. Seperti biasanya saya menggunakan selak atake untuk mengelem atau mengecor atau ya sepertinya mengelem lah. Jadi lem khusus yang digunakan untuk menggulung dinamo atau melapisi bagian kawat-kawat dinamo agar nggak ada getaran yang berlebih pada dinamo ketika dinamo dijalankan atau proses pengerjaan seperti itu. Proses berputar lah prosesnya seperti itu. Kita oleskan semuanya terutama pada bagian petrol bannya agar bisa meresap lebih dalam lagi. Kita oleskan semuanya dan kita tunggu sampai kering kerontang pokoknya seperti itu. Dan oke, lanjut kita keringkan terlebih dahulu. Kita keringkan maksudnya kita lem terlebih dahulu. Oke. Dan sebagian sisi bawah telah kita kasih lem, kemudian kita bagian sisi atas juga kita kasih lem ya, agar merata dan terselap sampai ke dalam-dalamnya. Karena ini alurnya cukup lumayan panjang, yaitu 9,5 cm, jadi agar lebih ngeresep sampai ke tengah-tengah gitu ya, tak lem bolak-balik seperti itu. Jadi yang bawah udah tak balik biar masuk ke bawah, kemudian yang atas kita lem lagi biar masuk ke bawah lagi seperti itu. Dan untuk step selanjutnya kita akan memasang sentrifugalnya, saklar sentrifugal pada dinamo Wipro dengan RPM 1500 ini. Kemudian nanti kita akan coba seperti apa, dia bisa muter apa enggak, ampernya berapa, kita tes semuanya. Oke, jadi sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Data-data telah tak sampaikan, ukuran kawat telah tak sampaikan, beserta jumlah lilitan juga udah tak sampaikan semuanya. Oke, dan selamat menjalani aktivitas Anda. Kita kembali, saya akan mengupload lagi untuk video yang selanjutnya tentang proses mencoba putaran dinamo, dapat muter nggak dinamo setelah kita gulung. Oke, seperti itu.